Welcome to my channel man wah wah wah. Kali ini kita ngebacain komik yang judulnya Solo Leveling Ragnarok. Cerita bermula sejak zaman kuno di mana para entitas dewa telah menciptakan banyak sekali alam semesta yang disebut sebagai absolut. Melalui banyak ciptaannya, para absolut ini dicari dan dimanjakan dalam mengejar keabadian melalui penciptaan tanpa akhir. Dan dalam proses penciptaannya ada begitu banyak hal, jiwa dan juga hukum yang terlahir. Tapi para absolut yang ngerasa bete banget dalam siklus yang tak terbatas itu, mereka pun menemukan sebuah hiburan yaitu menonton sebuah peperangan yang telah mereka ciptakan. Bagi para absolut, peperangan destruktif yang menyebabkan kehancuran dari ciptaan mereka sangat begitu menyenangkan untuk ditonton. Berbagai macam ciptaan mereka harus bertempur dan mati di dalam pertempuran yang tiada akhir. Tetapi itu semua harus dilakukan hanya untuk menghilangkan rasa bete dan boring para absolut. Kemudian tanpa diduga terjadi sebuah insiden, di mana salah satu dari absolut yang sedang menonton perang abadi itu malah terbunuh oleh ciptaan mereka sendiri. Para absolut lain dari berbagai macam dimensi mulai berdatangan untuk menonton sebuah dunia yang tak bertuan itu. Dan kematian kaum mereka disebabkan oleh salah satu ciptaan mereka sendiri. Tapi, para absolut tidak peduli dengan kematian salah satu dari kaum mereka itu. Mereka hanya fokus pada satu hal yaitu kekuatan yang tak bertuan itu akan menjadi milik bagi siapapun yang bisa memilikinya lebih dulu. Karena siapapun yang bisa memiliki kekuatan yang tak bertuan ini maka dialah yang akan menjadi sang penguasa baru. Cerita bergeser ke sebuah sekolah. Di hari yang cerah untuk jiwa yang sepi itu, para siswa beraktivitas seperti biasanya. Di salah satu ruangan kelas terlihat seorang laki-laki yang bernama Sung Suho sedang mengobrol bersama teman-temannya. Ia mengatakan kalau dia telah lulus SNMPTN di Universitas Kesenian Korea. Mendengar perkataan Suho, kedua temannya sangat kaget. Mereka tidak menyangka kalau orang secupu Suho bisa diterima di universitas yang sangat terkenal itu. Suho pun tertawa puas saat mendengar perkataan mereka. Tetapi mereka bertiga langsung terdiam saat tiba-tiba ada seseorang yang memberikan kata selamat kepada Suho dengan nada bicara yang sinis banget. Orang itu bernama Liun Cheol. Ia berkata, aku tidak pernah menyangka kalau kau sangat berbakat. Sejak kapan kau sehebat itu dalam menggambar? Selanjutnya Liun kembali berkata, sialan. Karena dirimu rencanaku untuk menguasai sekolah ini gagal total. Suho pun menjawab, berkat akulah kau bisa lulus dengan selamat dari sekolah ini. Di sudut yang lain beberapa siswi yang ada di sana saling gibah. Kenapa orang itu malah bersikap kekanakan seperti ini saat mendekati masa kelulusan? Dan kenapa ia selalu saja sejahat itu pada seseorang yang berusaha menjalani hidup bahagia meskipun ia seorang yatim piatu? Akan tetapi Liun begitu emosi atas perkataan Suho. Ia pun langsung menyerang Suho. Namun dengan secepat kilat Suho langsung melompat dan memberikan sebuah tendangan lutut ke arah wajah Liun dengan sekuat-kuatnya. Lalu Suho berkata, bisakah kau berhenti berulah sampai masa kelulusan tiba? Namun Suho sangat kaget. Meskipun Suho telah memberikan sebuah serangan yang begitu kuat kepada Liun, tapi hal itu sama sekali tidak memberikan efek apapun kepadanya. Bahkan Liun masih berdiri tegak. Liun langsung bersiap untuk melakukan serangan balik dengan tinjuannya yang telah mengeluarkan cakra. Sambil emosi Liun berkata, pukulanmu itu sama sekali tidak ada rasanya. Suho menghindari pukulan Liun dengan memundurkan kepalanya. Begitu kuatnya tinjuan dari Liun itu bahkan mampu menghancurkan sebuah loker yang ada di samping mereka hingga berlubang. Tentu saja semua orang yang ada di sana sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Liun. Mereka masih tidak percaya kalau kekuatan Liun sangat mengerikan. Suho berpikir, kalau kepalanya terkena pukulan itu, kepalanya pasti hancur dan akan langsung meninggoy. Cerita pun beralih ke 2 tahun kemudian. Kini Suho telah menjadi seorang mahasiswa tahun kedua di Universitas Kesenian. Saat sedang berjalan santai, Suho mendengar sebuah keributan yang telah terjadi. Para petugas meminta kepada seluruh mahasiswa untuk menjauhi gedung utama dan segera pindah ke gedung samping, dikarenakan para hunter telah berada di dalam gate. Dan para petugas meminta kepada semua orang untuk tetap menjauh. Terlihat salah satu petugas dari asosiasi para hunter menanyakan sudah berapa lama para hunter memasuki dungeon itu. Petugas yang lain menjawab,
Berdasarkan monitoring mereka, para hunter memasuki dungeon ini kurang lebih sudah 8 jam. Dan karena misi hanya di level D, seharusnya sebentar lagi misi mereka akan selesai. Semuanya mundur jika kalian bukan seorang hunter, karena ini sangat berbahaya, kata salah satu petugas. Suho berpikir gate lain telah muncul kembali. 3 tahun yang lalu gate mulai muncul di seluruh dunia dan menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap dunia ini. Gate adalah sebuah jalur yang terhubung langsung ke dungeon. Dan saat waktunya tiba, para monster yang berada di dalam dungeon akan muncul untuk mengancam peradaban umat manusia. Tapi entah bagaimana hal ini bisa terjadi, manusia juga telah berubah. Manusia super yang bisa mengendalikan magic yang dikenal sebagai Awaken mulai bermunculan. Di dunia yang silih berganti ini, kekacauan diperkirakan akan bertahan lama. Dan untuk mengatasinya dengan cepat, seorang Awaken yang bernama Wu Jingcheol segera membentuk asosiasi hunter yang mengumpulkan para Awaken dan mengumpulkan semua yang ada di bawah satu partai dengan sebutan hunter agar kekacauan dapat selesai lebih cepat. Sekarang, orang-orang pun dibagi menjadi 2 golongan, yaitu Awaken Hunter dan orang non-Awaken Hunter. Cerita beralih ke sebuah kelas seni. Di sana ada Suho yang sedang terduduk dan berpikir. Di saat sebagian orang harus bekerja keras layaknya seekor semut untuk mendapatkan uang, sebagian orang yang lainnya bisa mendapatkan dengan begitu mudah. Di sistem itu para semut akan menyadari batasan mereka cepat atau lambat. Tidak peduli seberapa keras usaha non-Awaken, mereka tidak bisa menutup jarak antara diri mereka dengan seorang Awaken di level terendah yaitu rank A. Kalau para hunter tidak menahan gate yang ada, maka dunia dipastikan akan berakhir. Dengan kata lain, saat populasi manusia biasa tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya Awaken. Tapi sebaliknya para Awaken bisa terus bertahan hidup meskipun non-Awaken terbantai habis. Itulah sebabnya semua orang harus berterima kasih dengan adanya para hunter. Karena berkat merekalah orang sepertiku pun masih bisa hidup dengan damai. Tetapi di waktu yang bersamaan entah mengapa aku merasakan kecemasan. Apakah aku terlalu terbiasa untuk tak memiliki sesuatu apapun? Orang tuaku yang menghilang sejak aku kecil. Bahkan aku harus bertahan hidup dengan bergantung kepada orang lain. Juga pada waktu di mana aku tidak bisa melakukan apapun, setelah semuanya diambil dariku, perasaan tak berdaya memenuhi lubang di hatiku. Ibu sering bilang kalau aku tumbuh sangat mirip sekali dengan ayah. Lalu aku berpikir, bagaimana ayah akan melalui situasi yang dipenuhi oleh rasa tidak berdaya ini. Dan Suho langsung tersadar dari lamunannya saat seorang dosen mendatanginya. Lalu ia berkata, "Aku perhatikan kau terlihat sangat fokus, apa sebenarnya yang telah kau gambar sampai kau seserius itu?" Suho pun menjawab kalau dia hanya menggambar yang terlintas di dalam pikirannya, yaitu seekor semut. Namun Suho tersadar kalau yang ia gambar bukanlah bentuk semut yang sebenarnya hingga ia menjadi bingung dengan apa yang telah ia gambar. Suho telah menggambar seekor semut yang sangatlah berbeda dari semut pada umumnya dan lebih mirip manusia semut. Di luar gedung, para penjaga begitu sibuk untuk mengawasi sebuah dungeon yang telah terbuka di halaman universitas itu. Dan tidak berselang lama dari dalam dungeon itu terlihat para hunter telah berjalan dengan santainya. Kedatangan mereka disambut oleh para petugas yang berjaga. Mereka menganggap para hunter sebagai penyelamat bagi umat manusia karena hanya mereka yang mampu melawan para monster. Mereka menyebutnya Hunter Kim Jong-soo. Kim Jong-soo berkata misi ini berjalan dengan baik. Dan ada beberapa informasi yang harus dilaporkan kepada asosiasi hunter. Karena telah ditemukan monster jenis baru yang bentuknya seperti manusia dan dapat menyemburkan api biru dari mulut dan matanya. Monster itu menyerang dengan cakar dan taringnya. Akan tetapi kemampuan membunuhnya sangat lemah. Karena aku masih baik-baik saja setelah terkena sedikit cakaran dari mereka. Tetapi karena mereka lemah sepertinya hal ini bukan masalah besar. Mendengar kabar itu petugas pun berkata bahwa ini adalah monster yang belum pernah terlihat sejak gate pertama kali muncul. Syukurlah kalau monster itu tidak berbahaya. Dan petugas pun meminta untuk menulis laporan singkat tentang hal ini. Namun tiba-tiba saja Jong-soo merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya dan membuat kesadarannya menghilang. Bahkan goresan luka yang ia dapatkan dari serangan monster yang tidak dikenal itu mengeluarkan api biru yang menyala.
Terlihat Jongsu menjatuhkan pedang serta perisainya sehingga kedua senjata itu telah tergeletak di atas tanah. Perlahan matanya terbuka dan mengeluarkan api biru yang menandakan kalau dia telah terinfeksi virus monster humanoid. Petugas itu tidak menyadari perubahan yang dialami oleh Jongsu. Dan tiba-tiba Jongsu langsung menyerang petugas di depannya itu dengan bentuk wajah yang telah berubah. Kedua rekannya terkejut dan mereka sama sekali tidak menduga kalau Jongsu telah menyerang petugas itu. Setelah petugas itu tewas, Jongsu mengalihkan pandangan matanya kepada orang-orang sekitarnya. Di saat itulah kedua rekannya menyadari bahwa api biru yang keluar dari mata Jongsu sama seperti para monster yang berada di dalam dungeon. Kedua rekannya yang sesama hunter itu tewas seketika saat Jongsu yang bergerak dengan gesitnya untuk membunuh mereka berdua. Bahkan mereka sama sekali tidak sempat menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan perlawanan sehingga bisa menghentikan pergerakan Jongsu. Semua orang yang berada di sekitar langsung lari berhamburan menyaksikan kejadian yang mengerikan itu. Mereka sangat panik, karena siapa saja yang terkena gigitan monster itu maka ia akan langsung berubah menjadi monster yang sama. Satu persatu manusia-manusia itu tewas terkena serangan monster itu. Mereka menyerang secara liar, brutal dan membuat semua orang menjadi gempar. Mereka membunuh siapa saja yang ada di sekitar mereka. Di tempat yang lain, Suho melihat ke arah luar jendela yang ada di sampingnya. Karena terdengar suara gaduh seperti teriakan orang-orang yang meminta pertolongan. Hal itu membuat semua orang yang ada di dalam ruangan kesenian merasa bingung dengan apa yang terjadi di luar sana, termasuk Suho. Ia begitu terkejut saat mengetahui bahwa semua orang saling menyerang satu sama lain. Mata mereka bersinar biru dan seperti seekor monster dari Dungeon Break. Mereka tidak mempunyai pilihan lain selain bertahan di dalam ruangan itu dan berharap para hunter akan datang untuk menyelamatkan mereka, karena di halaman kampus mereka telah dipenuhi oleh rombongan monster. Lalu mereka meminta kepada Lim sang dosen, untuk melakukan sesuatu karena mereka tahu bahwa sang dosen adalah salah satu hunter. Namun sang dosen mengatakan kalau dia hanyalah seorang hunter yang berada di level rendah yaitu level A, akan tetapi Suho melihat bahwa ada seorang monster yang berdiri tepat berada di seberang bangunan mereka. Monster itu melihat mereka semua dengan tatapan yang sangat tajam dan bersiap menyerang mereka. Monster itu langsung bersiap mengambil posisi untuk melompat menyeberangi bangunan itu. Suho yang menyadari pergerakan monster itu pun meminta kepada mereka semua untuk melarikan diri dari ruangan itu. Namun belum sempat mereka melarikan diri, ternyata monster itu telah sampai ke dalam ruangan itu dan langsung membunuh salah satu dari mereka. Keadaan pun menjadi kacau karena mereka tidak menyangka bahwa monster itu melompat ke bangunan mereka dengan secepat kilat. Saat monster itu kembali membunuh salah satu dari mereka, Suho segera berlari menyelamatkan diri. Karena dia sadar kalau dia akan tewas jika berada di dalam ruangan itu. Saat berlari, Suho melihat kalau teman sekelasnya telah jatuh terduduk di atas lantai dan tidak bisa berdiri. Ia pun memohon kepada Suho agar mau menolongnya dan membawanya lari meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Suho hanya menutup kedua matanya. Ia berpikir secara logis kalau ia menolong wanita itu maka sudah dipastikan bahwa mereka berdua akan tewas. Suho pun terus berlari melewati wanita itu sambil mengatakan kalau ia akan memanggil hunter. Saat berlari Suho bergumam, "Sialan, mengapa aku berkata begitu? Itu sama saja meninggalkannya dalam bahaya. Tetapi sebagai non-awaken maka yang bisa kulakukan hanyalah melarikan diri." Namun Suho menyadari kalau melarikan diri adalah pilihan yang salah. Dan menyalahkan situasi sama sekali tidak akan bisa merubah apapun di saat itu. Di tengah kalut pikirannya ia teringat dengan ayahnya. Ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh sang ayah jika ia terjebak di dalam situasi yang mengerikan seperti ini. Di dalam ruangan, teman wanitanya itu akan diserang oleh monster. Namun saat monster itu mulai menyerang, Suho langsung menyerang monster itu menggunakan alat pemadam. Jika itu ayah, ia pasti akan menyerang monster itu. Namun samar-samar muncul sebuah sistem. Saat itu juga Suho teringat akan mimpinya yang sangat mirip dengan sebuah game untuk mengalahkan para monster yang semakin bertambah kuat pada setiap levelnya. Aku terus naik level berulang kali saat para monster itu bertambah kuat.